baik yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami anak-anak-Mu mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau membukakan rahasia firman Tuhan bagi kami, supaya kami diberikan pengertian dan hikmat untuk memahami isi hati Tuhan. Dan tolong kami untuk tidak hanya mengerti memahaminya, tapi juga mampukan kami untuk melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya dalam hidup kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami berjalan sesuai dengan dan seturut dengan firman saja. Terima kasih Tuhan yang baik, berkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan diperlengkapi Tuhan, untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami, maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Biar Tuhan juga yang menyiapkan hati, Tuhan juga memberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah melewati Paskah, masa-masa seputar Paskah, dan saat ini kita sedang memasuki masa-masa penantian terhadap pencurahan Roh Kudus ke atas gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Oke, sudah dapat semuanya? Amin. Mari kita baca secara bergantian. Judulnya adalah Pengharapan Iman dan Kasih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sedang dapat satu sukacita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkata. Sama-sama, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini akan kita renungkan di bawah satu tema yang terdapat di dalam ayat yang kelima, yaitu dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara di dalam kekuatan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang satu bagian atau satu ajaran atau doktrin penting di dalam iman kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berbicara atau belajar tentang providensi atau pemeliharaan Allah atas hidup manusia dan atas hidup anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kalau kita bicara tentang providensi Allah atau pemeliharaan Allah, maka karya pemeliharaan Allah ini didasarkan atas anugerahnya. Nah, kalau kita bicara tentang anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka anugerah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu apa yang disebut dengan anugerah umum, yaitu pemberian Allah atau anugerah
yang diberikan kepada semua orang, yang di mana Tuhan memelihara, ya, menjaga, melindungi seluruh ciptaannya tanpa kecuali. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Allah di dalam anugerah umumnya itu tidak dibatasi oleh apapun juga, karena semua yang ada di dalam dunia ini itu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan menurunkan hujan, Tuhan tidak akan menurunkan hujan itu hanya terbatas, hujan itu hanya untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus rumahnya tidak turun hujan. Bukan, karena hujan itu diberikan Tuhan kepada semuanya. Demikian juga kesehatan, karena Tuhan memberikan kesehatan kepada semua manusia, kepada semua makhluk yang hidup di dalam dunia ini. Maka kita tidak boleh berbicara bahwa tanda dari anugerah Allah itu adalah kesehatan, karena kesehatan itu merupakan pemberian Allah yang diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Maka kalau ada orang yang sakit, tidak hanya orang yang percaya Tuhan Yesus yang disembuhkan, tapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga disembuhkan, karena Allah memelihara umatnya dengan memberikan kesembuhan dan jaminan kesehatan bagi mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang anugerah Tuhan atau berkat Tuhan yang diberikan kepada manusia, berbicara tentang kekayaan, maka kekayaan itu juga merupakan satu bagian dari anugerah umum Allah yang diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang terkaya di dunia ini itu bukan anak Tuhan. Karena kalau kita mencoba melihat daftar dari orang terkaya di dunia yang diterbitkan oleh majalah Forbes yang ada di Amerika, maka sesungguhnya nama-nama yang ada di dalam daftar itu bukan anak-anak Tuhan. Kita kenal namanya, ada Ben Joseph gitu ya. Lalu kemudian ada Elon Musk gitu ya. Lalu ada Bill Gates, dan ada satu orang yang terkaya di dunia sekarang ini menurut majalah Forbes itu adalah seorang pengusaha dari Prancis. Kalau kita melihat mereka bukan anak Tuhan. Nah, dari pengertian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memahami bahwa kekayaan itu bukan tanda anugerah yang diberikan secara khusus hanya kepada anak-anak Tuhan, tapi itu adalah bagian dari anugerah umum Allah yang diberikan kepada semua orang. Karena itu kalau ada ajaran yang mengatakan kepada kita bahwa tanda dari Tuhan memelihara dan memberkati, atau tanda dari orang yang beriman itu adalah dia kaya, itu adalah ajaran yang perlu dipertanyakan. Karena kekayaan itu sendiri dalam Alkitab itu mengajarkan tentang pemberian Allah yang diberikan kepada semua orang. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selain anugerah umum yang diberikan kepada semua ciptaan Allah, maka juga ada yang namanya anugerah khusus, yaitu anugerah Allah atau pemberian Allah yang diberikan hanya kepada orang-orang pilihan Allah, atau kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang mau diangkat oleh oleh Petrus dalam bagian firman Tuhan ini, yang mau kita belajar bersama, supaya kita mengerti bagaimana Allah memelihara kita, dan dengan cara apa Tuhan memelihara kita, dan tujuan dari pemeliharaan Allah itu apa? Apa tujuan Allah di dalam memelihara kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang pilihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan 3 kebenaran tentang jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya, sebagai tanda bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita melihat latar belakang dari konteks teks firman Tuhan dalam 1 Petrus ini adalah menunjuk kepada satu keadaan hidup gereja pada waktu itu yang sedang mengalami penganiayaan. Karena gereja itu adalah gereja di tengah-tengah dunia, di mana di dalamnya penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang membuat akhirnya gereja berhadapan dengan tantangan yang besar berkaitan dengan iman dan pemberitaan gereja kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka
seperti yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul, dalam bacaan Alkitab kita selama beberapa waktu ini, kita melihat bagaimana ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh. Dan kita dalam konteks ini, dalam Kisah Rasul, kita menemukan ada martir yang pertama, ada orang Kristen yang mati syahid yang pertama. Itulah yang kita tahu yang bernama Stefanus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sebagai gereja pada masa kini, kita juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Mungkin pergumulan yang kita alami sebagai jemaat gereja Anugerah Kristus tidak seperti gereja mula-mula yang mengalami tantangan iman yang luar biasa, berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan penjara, dan lain sebagainya. Mungkin pergumulan yang kita alami hari-hari ini adalah bicara tentang persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami mungkin berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun persoalan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin memberikan satu jaminan kepada kita, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Dia adalah Allah yang tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa dan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang menjamin kehidupan kita, yang memelihara kita, dan yang menopang kita, menolong kita di dalam setiap kesulitan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu mari kita belajar 3 kebenaran ini di dalam firman Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan dan supaya kita boleh mengerti kebenaran tentang pemeliharaan Allah di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa Allah memelihara kita di dalam kekuatan Allah. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ketika dikatakan bahwa jaminan pemeliharaan Allah itu diberikan, dilakukan dalam kehidupan kita, dasarnya itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya adalah bahwa di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia ini, dalam setiap tantangan kesulitan kehidupan yang kita hadapi, gereja dihadapkan kepada kejahatan yang berusaha untuk menghancurkan gereja, menghancurkan kehidupan orang percaya, yang berusaha untuk membuat orang percaya itu kemudian beralih dari keselamatan yang telah diterima dalam Yesus kepada akhirnya meninggalkan iman dan meninggalkan Yesus dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa jaminan yang diberikan Tuhan bagi kita adalah bahwa pemeliharaan itu bukan didasarkan kepada kemampuan atau kekuatan ataupun usaha yang ada di dalam diri kita. Karena kalau pemeliharaan Allah itu didasarkan kepada kemampuan, kekuatan yang ada di dalam diri ini, maka sesungguhnya tidak akan ada satu orang pun yang akan dapat bertahan sampai kepada kesudahannya. Karena ketika pergumulan hidup mendera dan menimpa kehidupan kita mengandalkan kekuatan manusia kita, maka di situ kita akan menemukan bahwa kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk menghadapi pergumulan dan persoalan yang berat yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mendasarkan atau menjaminkan pemeliharaannya atas hidup kita didasarkan kepada kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sanggup berdiri dengan teguh, dengan kokoh dalam setiap pergumulan itu dengan kekuatan dan kemampuan diri kita. Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk berdiri dengan teguh sampai kepada akhirnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jaminan yang diberikan Tuhan dalam pemeliharaannya atas hidup kita itu adalah didasarkan kepada dirinya sendiri, didasarkan kepada kuasanya, kekuatan yang ada padanya. Artinya apa? Kalau Allah
memelihara kita, dasarnya itu adalah kuasa dan kekuatan yang ada pada dirinya. Maka itu adalah satu sumber yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah menjadi lemah, yang tidak akan pernah menjadi berkurang, yang tidak akan pernah menjadi habis di tengah-tengah dunia ini. Karena kekuatan yang bersumber dari Allah itu adalah kekuatan yang sempurna, yang akan terus diberikan, dicurahkan, dianugerahkan kepada setiap orang-orang pilihannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang pertama berbicara tentang pemeliharaan Allah yang didasarkan kepada kekuatannya ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun persoalan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan ini, atau mungkin ketika satu waktu nanti mungkin akan terjadi penganiayaan, penderitaan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka Tuhan mau agar kita ingat supaya di dalam menghadapi semua itu jangan bersandar kepada kekuatan, kepada kemampuan diri, atau kepada apapun yang kita jadikan sebagai sandaran dalam hidup kita yang ada di dalam dunia ini. Karena itu adalah sesuatu yang tidak akan dapat menjamin kehidupan kita, akan dapat memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi setiap persoalan dan kesulitan yang ada di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan mengatakan bahwa jaminan satu-satunya yang diberikan Allah kepada kita untuk memelihara kita di dalam perjalanan hidup kita selama kita hidup di dalam dunia ini hanyalah kepada kekuatan Allah itu sendiri. Maka di dalam persoalan hidup, dalam pergumulan yang kita alami, entah itu berkaitan dengan masalah sakit penyakit yang mungkin sedang mengganggu, menggelisahkan hati kita sekarang ini, persoalan ekonomi di dalam keluarga kita, atau persoalan keluarga yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita, atau juga apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, mari kita bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada apa yang dapat kita lihat, tetapi sandarlah kepada Tuhan yang walaupun kita tidak bisa lihat Dia, tapi Dia adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita, sesuai dengan nama yang diberikannya itu Immanuel, dan Dia adalah Allah yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Dia bekerja dan menyatakan pemeliharaan yang sempurna atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Maka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, mari kita baca sebentar bagian firman Tuhan ini. Menjadi satu pengingat penting yang harus kita ingat dalam kehidupan ini, supaya dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita ingat supaya jangan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita, tapi hanya mengandalkan kekuatan yang berasal dari Allah. Mari kita baca bersama Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berulang kali dalam ayat ini dikatakan, pertama, percayalah hanya kepada siapa? Tuhan. Dan kemudian kontrasnya apa? Pembandingan di dalam ayat ini dikatakan, percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan apa? Bersandar kepada pengertian diri. Kemudian ayat 6, pengakuan kepada kuasa Allah, kekuatan yang ada pada Allah, ya, dibandingkan dengan apa? Ayat yang ke-7, menganggap diri sendiri bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam bagian ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengandalkan diri kita, mengandalkan apa yang ada pada kita, tetapi hanya mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena itulah yang menjamin kehidupan kita, dan itulah satu-satunya cara yang dipakai oleh Allah untuk memelihara kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Maka sandarlah kepada kekuatan yang ada pada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang
menunjukkan satu teladan yang baik kepada kita. Kita ingat Ayub, di dalam pergumulan yang berat yang dia alami, bagaimana dia berjuang untuk mengerti, memahami akan setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam pergumulan itu, satu sisi pada awalnya dia terjebak kepada pemikirannya sendiri yang menganggap dirinya sebagai orang yang benar. Dia berkata, aku mengalami semuanya ini bukan karena dosa. Aku mengalami semuanya ini bukan karena aku sudah melakukan satu pelanggaran. Tapi aku adalah orang yang benar di hadapan Allah. Tapi kemudian dalam perenungannya, dia kemudian menyadari dirinya di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia akhirnya menyerahkan dan menundukkan dirinya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Maka di dalam ayat-ayat dalam kitab Ayub itu kita menemukan bagaimana berulang kali Ayub mengatakan bahwa sesungguhnya semuanya itu terjadi adalah atas penetapan Allah dan kehendak Allah. Dan semuanya itu membawa kepada satu tujuan, yaitu supaya Ayub belajar untuk akhirnya bersandar kepada Tuhan, mengerti akan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, yang didasarkan bukan kepada pikiran manusia, tapi kepada kehendak dan kuasanya yang sempurna atas hidup Ayub sebagai anak Allah. Maka dari bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang ada persoalan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita alami. Semuanya itu sebagai satu cara Tuhan untuk mengajar kita, memproses hidup kita dari bersandar kepada kekuatan dan kemampuan diri kita, dari bersandar kepada pikiran kita, kepada bersandar kepada kehendak Allah dan maksud tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui proses itu, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita dan mengajar kita akhirnya menundukkan diri hanya kepada kehendak dan kuasa Allah dalam kehidupan ini. Sehingga dari bagian pertama ini kita belajar, apapun terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mari ingat, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita menghadapi semua sendiri, tapi Dia bersama dengan kita. Dan Dia memelihara kita, bukan dengan satu tenaga yang biasa, tapi Dia memelihara kita dengan satu tenaga, power, kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri. Dan sumber kekuatan itu bersumber kepada satu sumber yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah menjadi berkurang, yang tidak akan pernah menjadi lemah. Karena itu adalah Allah sendiri. Maka mari belajar untuk bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa syarat yang penting untuk Tuhan memelihara kehidupan kita? Dalam ayat kelima bagian B dikatakan dalam firman Tuhan itu, yang yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu, karena iman. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dasar atau syarat Allah memelihara itu adalah iman. Artinya begini, pemeliharaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita, itu didasarkan kepada iman. Tapi pertanyaan, iman yang bagaimana? Apakah iman yang merupakan hasil usaha kita, merupakan iman yang keluar dari diri kita, merupakan iman yang karena kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Dalam bagian ini kembali firman Tuhan mau mengatakan bahwa iman yang dimaksudkan di sini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya, yang mendorong dan memampukan orang percaya itu untuk tetap berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh di dalam keyakinannya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada sesuatu yang memungkinkan orang itu untuk kemudian berharap kepada Tuhan. Maka kalau kita bicara tentang iman, maka iman ini dimasukkan oleh firman Tuhan ini adalah iman yang didasarkan kepada anugerah Allah. Karena iman itu sendiri adalah pemberian Allah. Maka tidak boleh atau tidak mungkin orang berkata, dengan imanku, dengan iman yang ada di dalam diriku, dengan iman yang aku usahakan, yang aku perjuangkan dalam diriku,
maka aku akan mampu berdiri menghadapi semua tantangan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena iman yang benar adalah iman yang berasal dari Allah, yang dikaruniakan kepada kita, tetapi di dalamnya ada respon kita menanggapi setiap janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia memelihara kita didasarkan kepada iman, maka dalam bagian ini, ya, firman Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita perlu meresponi karya penyelamatan Allah itu dengan terus-menerus bergantung kepada Tuhan, yang mengasah iman itu dan menumbuhkan iman yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita. Kenapa kita harus terus berjuang untuk menumbuhkan iman itu? Karena iman yang diberikan Allah itu kalau tidak kita pergunakan dengan benar dan tidak kita asah dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi lemah. Maka kita menemukan kadang ada saatnya dalam hidup kita ketika ada persoalan kita hadapi, kita bisa menanggapi, meresponi persoalan itu dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang muncul di dalam pikiran kita. Dan itu kadang bisa akhirnya menggoyahkan kita dan akhirnya mengalihkan fokus kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak melandaskan iman itu di dalam iman yang benar, yaitu iman yang bersumber dari Allah, yang Tuhan mau kita perjuangkan, kita terus asah di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita terjebak dalam satu cara berpikir yang kemudian kita berkata, oh ya, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya tanpa sadar, yang kita sebut sebagai iman itu bukan keyakinan kepada Allah yang memelihara dan menjamin kehidupan kita. Tapi iman itu sendiri yang kita sebut dengan iman itu kadang adalah satu semangat yang kita munculkan di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan, ada perbedaan antara satu motivasi yang diberikan oleh motivator-motivator, ya, yang banyak, yang sekarang ini sedang menjadi satu profesi yang berkembang luar biasa, menjadi motivator-motivator yang mendorong orang untuk percaya, untuk yakin, untuk kemudian menjadi kuat. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja sebagai motivator ini dasarnya bukan iman kepada Tuhan. Dasarnya adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Maka seringkali dikatakan apa? Kita tidak boleh menjadi lemah. Kita harus punya semangat yang kuat. Karena di dalam diri kita ada satu kekuatan yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan satu daya juang kepada kita untuk bangkit mengatasi persoalan yang ada. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kalau kita cermati kata-kata yang seringkali diucapkan oleh motivator-motivator ini untuk menguatkan, memberikan satu semangat dan daya juang dalam diri orang-orang yang mengikuti kelas motivasi itu, dasarnya bukan Allah. Dasarnya bukan iman pengharapan kepada Allah, tapi diri sendiri. Kamu bisa, karena dalam dirimu ada kekuatan. Yang diajarkan, yang ditekankan dalam motivasi-motivasi itu adalah aku, kamu, aku, itu dia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Petrus berkata, Allah menguatkan kita, memelihara kita, didasarkan kepada iman. Iman yang bagaimana? Iman yang didasarkan kepada pengharapan yang sejati yang kita punya di dalam Yesus. Iman dan pengharapan yang tidak akan menjadi lemah. Iman yang didasarkan kepada satu keyakinan pengharapan bukan kepada apa yang fana, bukan kepada diri kita, tapi kepada Allah yang berkuasa, yang tak terbatas itu. Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4, itulah dasar pengharapan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan seperti apa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu
Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini dasar iman dan pengharapan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yaitu iman yang bukan didasarkan kepada sesuatu yang mana, sesuatu yang dapat layu, sesuatu yang dapat binasa, sesuatu yang cemar. Bukan, tapi iman yang didasarkan kepada pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Inilah pengharapan yang sejati, iman yang sejati yang Tuhan mau kita pegang dalam kehidupan kita. Maka di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingatlah akan karya salib Kristus. Kalau Yesus sudah sedemikian rupa menanggung segala penderitaan yang harus kita pikul oleh karena dosa yang ada di dalam hidup kita, tapi Dia mengambil itu bagi kita. Dia menanggung itu dalam dirinya bagi kita. Ingatlah bahwa sesungguhnya tidak ada satu penderitaan apapun, tidak ada satu persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan, tidak ada sesuatu yang dapat dihabiskan di dalam dunia ini. Karena Yesus sudah mengerjakan itu dengan sempurna bagi kita. Maka percayalah, kata Tuhan, kita menerima kekuatan Allah karena kita beriman kepada Yesus yang sudah mengerjakan itu dengan sempurna bagi kita. Maka apapun persoalan kita, ingatlah kepada salib. Salib di mana Kristus telah menyelesaikan semua persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka itu akan terus-menerus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, tujuan dari pemeliharaan Allah itu apa? Kalau Tuhan memelihara kita, tentu Tuhan memelihara bukan untuk satu tujuan yang tidak jelas. Tuhan memelihara bukan untuk sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi pemeliharaan Allah itu punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Supaya dikatakan di dalam bagian ini, supaya kita akhirnya mencapai tujuan dari keselamatan itu, yaitu apa yang menjadi bagian kita, yang akan kita terima, sesuatu yang tersimpan di sorga bagi kita. Inilah pengharapan, inilah tujuan Allah di dalam memelihara kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa di dalam perjuangan iman kita di dalam dunia ini, kita tidak selalu menjadi kuat, kita tidak selalu dapat berdiri dengan teguh, kita tidak selalu dapat menghadapi semuanya dengan mudah. Tuhan tahu perjuangan kita melawan dosa, Tuhan juga tahu perjuangan kita yang berat melawan setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Maka Tuhan memelihara kita. Karena kehendak Allah bagi keselamatan kita adalah bahwa Allah menginginkan supaya tidak ada satupun dari anak-anaknya yang binasa, yang akhirnya gugur di jalan, yang akhirnya mundur satu persatu. Karena kehendak Allah adalah supaya semua orang yang dipilihnya itu adalah orang yang tetap akan bertahan sampai kepada finalnya. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemilihan Allah atas kehidupan kita tidak pernah salah. Kenapa? Karena pemilihannya atas kehidupan kita didasarkan kepada kehendaknya yang murni, didasarkan kepada pemeliharaan yang sempurna atas kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya. Maka kalau Allah memilih, pasti Dia tidak akan membiarkan kita akhirnya terhilang dan akhirnya menjadi binasa. Karena kalau Allah memilih kita, maka pemilihannya itu didasarkan kepada karyanya yang sempurna, yang akan tetap memelihara dan menjamin kehidupan kita sampai kepada akhirnya. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagian ini juga sekaligus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kalau Tuhan sudah pilih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi anaknya, menjadi pengikutnya, menjadi orang Kristen, maka yakinlah bahwa Tuhan yang sama, yang sudah pilih kita, pasti akan terus memelihara kita sampai kepada akhirnya. Sampai kita akhirnya memperoleh apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam surga. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari ini apa yang mau kita belajar? Apapun yang terjadi, berjuanglah. Jangan menjadi lemah.
Jangan membiarkan diri kita menjadi lemah. Terus berjuang. Taruhlah iman dan pengharapanmu kepada tujuan yang final yang telah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Sehingga kalau ini menjadi tujuan kita, bahwa kita meyakini bahwa Tuhan yang memilih dan memelihara kita akan terus menuntun kita sampai kepada kesempurnaan, maka persoalan-persoalan biasa yang terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap saat, tiap waktu, itu tidak akan membuat kita akhirnya menjadi lemah dan mundur. Tapi kita akan terus berdiri dengan teguh dan terus berserah dan berkata, Tuhan, topang aku, mampukan aku untuk menghadapi, melewati setiap kesulitan yang ada. Karena Engkau ada di situ, Engkau ada bersama dengan aku, dan Engkau menjamin, Engkau memberikan kekuatan kepadaku sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah pemeliharaan Allah atas hidup kita, providensi Allah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Maka jangan pernah kita meragukan Tuhan. Jangan pernah kita akhirnya memberikan tempat bagi diri kita satu keraguan untuk akhirnya kita membiarkan diri kita dialihkan dari Tuhan kepada apapun yang ada di sekitar kita. Tapi teruslah pandang Tuhan, lihatlah Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita, tapi Dia juga adalah Allah yang tetap akan memelihara kita di dalam keselamatan itu sampai kita menerima keselamatan yang sempurna ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kedatangannya itu dua kali. Kiranya Tuhan menghiburkan, menguatkan kita semuanya, sehingga sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang menjadi lemah, tapi biarlah kita terus dikuatkan oleh kekuatan Allah yang tiada habis itu yang diberikan kepada semua kita yang percaya kepada-Nya. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami seringkali lemah, kami seringkali tidak berdaya. Ada banyak